yang paling dicintai oleh Allah, hambaku itu kalau mendekatkan kepadaku, mendekatkan diri kepadaku adalah dengan amalan yang sudah aku wajibkan. Malam Jumat, yasinan wajib, padahal tidak wajib, tetapi ketika yasinan habis maghrib sudah isya sampai azan isya, tak berhenti yasinannya berenang. Sewajib dua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil ghurril muhajirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sangat kami taati para alim, para sepuh, para ustaz, ustazah, tidak terkecuali Bapak Kepala Suku kita, Ustaz yang sudah RW, segenap pengurus jajaran takmir Masjid Nurul Iman, dan seluruh hadirin hadirat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang pasti dalam kesempatan sore ini kita semua dengan kehadiran Ustaz Faisal juga berada dalam naungan suasana cinta kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi disebut juga oleh Bapak Ketua Amir bahwasanya Rasul itu adalah uswatun hasanah, suri teladan terbaik. Tapi diteruskan itu liman kana ya Rasulullah wal yaumil akhir. Ternyata yang bisa menjadikan Rasul itu sebagai teladan, atau ternyata yang bisa meneladani Rasulullah itu hanyalah orang-orang yang yakin, yang beriman, yang percaya, yang menginginkan kelak akan bertemu dengan Allah, dan percaya, yakin, beriman bahwa kelak akan memenuhi hari akhir atau hari kiamat itu. Jadi kalau sudah patokannya adalah perjumpaan ya Rasulullah, perjumpaan dengan Allah, maka cinta itu akan terwujud. Apa wujudnya? Apa bukti cinta kita? Apa bukti cinta kita, Bapak sekalian? Apakah kita cukup seperti ini? Bikin acara-acara seperti ini penting dalam rangka kita menghidupkan semangat kita untuk kembali semangat the situasi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak ingat nilainya itu, ya pengingat. Saya itu bagi di sini 14 tahun terus masih belajar bersama Ustaz. Barusan coba lama sama Ustaz saya pintar sudah. Terus sekarang ini masih graduasi bersama dulu ya, maju. Iman butuh bukti. Iman butuh bukti. Nah, di antara bukti keimanan adalah apa? Perwujudan ibadah. Perwujudan ibadah. Ngaku iman, tetapi apabila disebut nama Allah, ya, innamal mu'minuna alladzi idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman itu yang betul-betul iman, yang punya sifat iman, gitu,
Apabila disebut nama Allah, hatinya bergetar. Saya masih ingat masa-masa romantis, masa-masa remaja. Ada gadis yang saya taksir gitu, adik kelas SMP. Kalau kelihatan dia siap gitu, nes. Hatinya bergetar itu. Ini di awalnya siapapun. Lah maka rumus ini kemudian dibuktikan oleh kita semua. Kita bisa menjadikan barometer ketergetaran hati kita itu seberapa iman kita. Sehari 5 kali nama Allah disebut dengan azan, dengan azan. Azan itu kalimat pertama yang disebut adalah Allah. Masa ada orang ada tiba-tiba hari yang sholat tegak? Bingung nanti orang se-RW ini. Ya pasti Allahu Akbar, pasti Allah. Nah, orang yang memiliki kadar iman tertentu, seberapa kadar iman seseorang, maka ketika ada Allahu Akbar, tersentuh enggak, tergetar enggak? Yang tergetar, Masya Allah, Alhamdulillah, sudah dulu ini tinggal semua pekerjaan itu. Ini ada getaran berarti, ada getaran. Tapi kalau ada getaran, misalkan Allahu Akbar, sudah dulu, sudah lanjutkan. Gak ada efek apa-apa, gak ada efek apa. Itu, jadi bukti wujud dari keimanan atau perwujudan dari bukti dari keimanan itu indikator atau tanda seberapa kadar keimanan seseorang akan terwujud terbentuk dari perilaku ibadahnya, yang wajib dulu. Jadi Allah SWT dalam Yesus menyatakan, wa man taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu 'alaihi. Tidaklah hambaku berupaya mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan sesuatu yang sangat aku cintai. Tidak ada sesuatu amalan yang sangat aku cintai yang bisa dipakai oleh hamba-hambaku dalam rangka mendekatkan diri kepadaku kecuali amalan-amalan yang telah aku wajibkan kepadanya. Jadi kita dalam rangka kita mewujudkan keimanan, membuktikan keimanan kita kepada Allah, kita mencukupkan diri, menggenapkan dulu apa-apa yang diwajibkan oleh Allah. Kita boleh berzikir wirid ribuan ratusan ribu kali misalkan, karena zikir itu sebanyak-banyaknya, bebas mau sebanyak-banyaknya, terus melaksanakan amalan-amalannya macam-macam boleh, tetapi dalam rangka ini asma dari Allah. Tetapi Allah sudah memberikan bocoran yang dimaui oleh Allah, yang paling dicintai oleh Allah. Hambaku itu kalau mendekatkan diri kepadaku adalah dengan amalan yang sudah aku wajibkan. Kalau yasinan rajin malam Jumat, yasinan rajin, padahal tidak wajib, tetapi ketika yasinan habis maghrib sudah isya sampai azan isya, tak berhenti yasinannya berlima, sewajib dua kima. Yasinan penting, cek pentingnya. Ngaji bersama silaturahmi, baca yasin penting. Tapi lebih penting mendirikan sholat fardu di awal waktu. Ketika masjid sudah menggunakan azan, itu yang tidak wajib ditunda dulu demi melaksanakan yang wajib. Karena tidak ada amalan lain yang oleh Allah akui, yang oleh Allah terima sebagai syarat untuk mendekatkan diri kepada Allah, mimma aftartu alaihi, dari
melebihi dari apa yang telah diwajibkan, laksanakan situasi-situasi itu. Kalau melaksanakan yang sunat-sunat, ya, man ahya sunnati dari kata Ustaz, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia berarti mencintai. Nah, bukti cinta kita kepada Nabi adalah diantaranya mengikuti persyaratan. Nah, persyaratan itu wajib kan sunnah. Ada wajib, ada sunnah. Nah, wajibnya kita bukan karena kita ada bocoran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi itu, wa ma taqarraba ilayya 'abdi. Hamba kalau mendekatkan diri kepadaku, yang paling aku sukai amalan yang sukai, yang paling aku sukai adalah amalan yang diwajibkan. Dulukan yang wajib, baru ikutkan yang sunnah. Dulu bilang tadi, tanda dari iman dan tanda dari orang yang mengharap perjumpaan indah dengan Allah nanti di surga, dan yang percaya dengan adanya hari akhir, bahwa nanti semua amal kita dihisab, adalah orang yang meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh Ustaz, dia tak bisa dibanding-bandingkan, ojo dibanding, kok dibanding-banding itu bahasanya lagi yang viral itu ya. Ojo dibanding-bandingkan, jangan dibandingkan Ustaz, kita itu kan orang mengatakan Rasul Nabi itu orang paling mulia. Ingat, Rasul min anfusikum. Rasul itu diciptakan oleh Allah, diutus oleh Allah dari golongan, dari jenis kita manusia. Rasul Muhammad SAW benih malaikat, benih jin, tapi manusia. Kenapa coba? Kalau kita nyuruh ayam niru kambing, jadi yang nyuruh itu yang perlu diperiksa otaknya. Kalau ayam diajari niru ayam, maka Allah Subhanahu Wa Taala yang maha bijaksana, yang maha agung, menyuruh kita meneladani Rasul dari golongan atau dari bangsa kita sendiri, manusia. Di dalam satu surat Al-Wama, Muhammadun illa Rasul. Maksudnya apa? Rasul itu bukanlah siapa-siapa kecuali utusan yang juga adalah sama dengan kita, agar apa-apa uswah hasanah yang ada dalam diri Rasul itu bisa kita kerjakan. Sama manusianya, sama makan nasinya, tapi ingat Rasul itu termasuk basyar lakal nasyar, manusia yang tidak seperti umumnya manusia. Sisi-sisi kesamaannya, iya. Kalau Rasulullah itu juga makan, Rasulullah itu juga tidur seperti kita. Tapi bedanya Bu, kalau Rasulullah itu sedikit sekali tidurnya, kalau kita itu sedikit tidur. Nah, iya Bu. Rasulullah mereka sedikit makannya. Kalau kita ini sedikit makan, mulutan makan, rapat RT makan, mau makan apa? Rapat takmir makan, bersih kumpulan warga makan, bakso makan. Maka bedanya itu, kalau Rasulullah makannya sedikit, tidak makan kalau tidak lapar, dan dia sudah berhenti sebelum kenyang. Itu kenapa kekenyangan? Kenyang. Kalau kita ini lapar nggak lapar, makanya sudah didoktrin dari doktrin yang salah. Makanya harus kalau kalian tidak ada kalau masa Islam makan 3 kali itu tidak ada. Makanya kapan? Kalau sudah lapar. Nah, saya sudah dapat info seperti ini, saya menggunakan berarti saya itu betul. Saya itu sehari nggak pernah, kadang-kadang nggak tentu makan. Tapi ketika makan, baik dari belum sunat, sudah perutnya nanti sampai kapan lagi, besok lagi baru makan lagi. Nah, itu nggak sehat dia. Kalau ikut Nabi benar, makan ketika sudah merasa lapar dan dihentikan, jangan sampai
kenyang-kenyang gitu. Karena di dalam lambung kita itu harus terisi 3 roda, harus terbagi 3, makanan, air, kemudian harus kosong gitu. Kalau penuh sudah nggak ada ruang untuk berzikir. Ya. Di Indonesia. Nah, ini ya, jadi sebagai modal keselamatan kita kelak bertemu dengan Rasulullah wal yaumil akhir. Ini kita mencintai Nabi dengan membuktikan apa? Selain meladani tadi sesuatu hasanah, selain meladani Nabi, kita sedemikian mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terus kemudian kita mengikuti pensyariatan yang beliau bawa, yakni hal-hal yang wajib, dan kemudian barulah lakukan yang sunnah-sunnah. Jangan dibalik, sunnahnya banyak. Kadang-kadang nggak jelas sunnahnya juga, sing penting kelihatan baik perbanyak, tapi datang kewajiban diabaikan. Ini perlu penataan ulang. Saya dulu di lingkungan tempat saya waktu saya masih belum pindah, jadi itu malam Jumat ada arisan yasinan. Ini saya sampaikan Pak di mana-mana Pak, karena janggal. Yasinan itu kalau dikatakan sunnah ya maksimal, nggak ada kewajiban-kewajibannya, nggak ada. Nah, ketika maghrib berkumpul datang waktu isya, orang lingkungan itu tidak ada yang tersentuh untuk sholat berjamaah. Nah, ini kairu. Ini harus tepat, ditata ulang. Apakah nanti yasinannya habis bisa aja supaya tidak mengganggu waktu isanya, karena buru-buru kalau maghrib ke isya. Ini terus yang juga sangat penting Bapak Ibu sekalian, dalam rangka diampuni keselamatan dan kepastian untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bahagia yang di surga, dan bertemu dengan yaumil akhir dengan selamat. Bagaimana kita lulus di dalam proses mahsyar, lulus dalam proses mizan, dalam proses sirat, dan sampai endingnya kita lolos, tidak masuk neraka dulu, langsung masuk ke surga. Bagaimana? Ingat? Masuk surga tanpa hisab itu ada masuk surga. Jadi antara 70.000 umat Rasulullah SAW nanti ada yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ini persyaratannya ada beberapa persyaratan. Tapi yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini sebagai bentuk barangkali bahwasanya orang di antara yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab adalah orang yang mati syahid. Mati syahid itu mati di dalam membela perang jihad fi sabilillah, membela agama Islam, membela Allah. Itu mati syahid. Dan orang-orang yang mati syahid seperti itu sesungguhnya dia tidak mati. Wala taqulu liman yuqtal fi sabilillah amwatan bal ahya'u walakin la tash'urun. Jadi orang-orang yang mati di jalan Allah itu sesungguhnya tidak mati secara ruhiyah, tetapi dia hidup dan mendapat nikmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang-orang kita yang menyangka mereka mati itu kita tidak menyadari itu. Mati syahid, masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Sungguh demikian. Yang bisa mengganjal seseorang yang mati syahid ini tidak masuk surga adalah apabila dia masih punya urusan hutang piutang kepada sesama. Suhada sekalipun, orang yang mati syahid yang makomnya sudah surga, apabila dia masih punya hutang, Rasul tidak mau mensolati, dan dia akan terganjal tidak bisa masuk surga sampai hutangnya dipenuhi atau diselesaikan. Maka Rasulullah kemudian oleh para sahabat yakinkan dia Rasul, si fulan ini biar saya yang bayar hutangnya. Lalu Rasulullah mau mensolati. Ini seperti sepele masalah hutang. Maka mohon maaf, salah satu doa saya bisa membuat juga.
Di antara doa-doa yang saya selalu sampaikan kepada Allah SWT, ya Allah, janganlah Engkau aku ambil nyawaku apabila saya belum Engkau pertemukan dan belum Engkau selesaikan urusan utang piutangku dengan sesama manusia, baik yang aku ingat maupun yang saya tidak ingat. Itu Pak, saya mengingat mulai kecil, mulai saya balik, saya pernah berinteraksi dengan siapa, apa saya pernah berusaha utang piutang, saya deteksi, saya hati-hati itu. Kalau masih bisa kita hubungi. Hutang itu akan terbayar dengan dua cara. Yang pertama, ya dibayar. Si A menghutang dengan si B agar ini lunas, agar sah di hadapan Allah, sehingga tidak menjadi ganjaran kelak di akhirat, maka ya harus dihalalkan. Caranya bagaimana? Dua, caranya adalah dibayar sehingga lunas, sehingga jadi halal, atau mendapatkan pengikhlasan, akad pengikhlasan dari yang dihutangi kepada yang berhutang. Bukan diikhlaskan karena putus asa. Saya dihutangi oleh orang, maksudnya saya memberi hutang ke orang, kemudian karena saya tagih berkali-kali malah ngajak acara. Ditagih berkali-kali berbeda ini, ngajak ikhlas. Akhirnya saya harus apa kata Allah, ikhlaskan. Ikhlaskan maksudnya diserahkan urusannya kepada Allah. Ini belum halal namanya, belum halal. Penghalalan itu apabila ada akad, ya sudah Mbak, karena memang sampai kesulitan dan sampai sudah berusaha, saya sudah berusaha, sudah saya ambil lunas, mudah-mudahan bisa jadi pahala sampai dan pahala saya. Ini baru sah. Tapi kalau sifatnya mengikhlaskan karena putus asa tadi itu, kita di akhirat.